Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakiatul Fiona. Baiklah, kali ini kita akan membahas distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Kalau bicara soal distorsi, soal gangguan yang ada pada akhirnya dalam proses komunikasi yang sifatnya mendistorsi atau mengganggu proses komunikasi yang terjadi sehingga pesannya menjadi blur atau terjadi miskomunikasi. Saat terjadi miskomunikasi, yang disampaikan oleh komunikator akan menjadi berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan. Tetapi tidak efektif dan tujuan menjadi tidak tercapai. Tidak hanya sekedar mengurangi keefektifan komunikasi atau tidak tercapainya bagian-bagian sentral, tetapi hampir secara keseluruhan akibat gangguan itu. Kadang-kadang tujuan utama dari komunikasi itu dilaksanakan menjadi tidak terwujud. Ini menjadi bisa sangat mengerikan sebenarnya, apalagi kalau kaitannya dengan lembaga atau organisasi. Berapa tingkat kerugian yang akan dicapai disebabkan karena distorsi ini jadi memang disadari sejak awal. Yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan atau gangguan bisa menyebabkan distorsi pesan dalam proses komunikasi. Banyak sekali dari segala hal yang melibatkan proses komunikasi kadang-kadang bisa menjadi titik sentral terjadinya sebuah distorsi. Makanya perlu diwaspadai dan kuncinya ada pada si sumber informasi. Sumber informasi yaitu si komunikator. Sekarang coba lihat secara sederhana distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Titik pertama distorsi itu adalah dalam proses penyampaian atau transmisi pesan, berarti pada si pelaku, pada si subjek, pada si komunikator ada yang namanya hambatan fisik. Gangguan terjadi akibat apa? Hambatan fisik mental, jarak antara sebagai komunikator dengan lawan bicara. Ketika di kelas, misalnya ruangan kelas yang begitu besar, sebentar saja berdiri di podium yang cukup panjang, jaraknya dengan audit, sementara suara tidak mempunyai atau tidak sampai dan ditangkap sempurna oleh lawan bicara. Di antara pengirim dan penerima pesan, jaraknya cukup jauh atau ruangan yang dipakai tidak kedap suara, sehingga gangguan atau noise dari luar suara menjadi bising, dan kendaraan dari luar menyebabkan terhambatnya proses penangkapan pesan secara sempurna oleh komunikan. Gangguan bahkan secara sederhana, misalnya seorang komunikator harus menyadari ketika menyampaikan sebuah pesan dalam sebuah ruang seperti dosen atau guru, misalnya dia harus memprediksi, kalau begini ruangannya kapasitas kemampuan suara yang dikeluarkan beberapa. Kenapa? Karena jarak antara dengan anak paling belakang atau mahasiswa yang paling belakang sudah harus masuk ke dalam kategori perhitungan. Apalagi menyadari kalau ada orang yang suaranya pelan, terlalu lembut, tapi tidak semua manusia atau komunikator menyadarinya. Persoalan-persoalan seperti ini penyebab besar terjadinya distorsi. Jadi jangan pernah menyalahkan anak atau peserta didik atau orang lain kenapa mereka menjadi sangat lemah daya tangkapnya, karena begitu luar biasa kalau menjelaskan distorsi yang ada. Kadang penyebabnya adalah ketika komunikator kemudian terjadi distorsi dalam penyampaian atau transmisi pesan akibat si komunikator. Juga bisa dilihat dari apa saluran distribusinya yang begitu panjang dalam organisasi. Misalnya struktur-struktur organisasi atau birokrasi yang begitu bertele-tele. Informasi dari harus ke sini dulu, ke sini itu, sehingga
ada bagian-bagian informasi yang putus akibat terlalu panjangnya transmisi. Jadi semakin panjang saluran distribusinya, semakin memungkinkan terjadinya gangguan, sehingga efektivitas bahkan kemungkinan tujuan komunikasi menjadi terhambat. Satu persoalan pertama, distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Yang kedua, distorsi dalam menerima. Kalau tadi menyampaikan berarti adalah komunikator, sekarang kita coba lihat untuk menerima pesan yang kadang-kadang menjadi penyebab terjadinya distorsi yang cukup besar ketika menerima pesan itu. Misalnya kalau dari hambatan fisik dan suasana kerja yang tidak nyaman, seperti sinar lampu yang tidak terlalu terang atau terlalu redup. Dan panas sirkulasi udara yang tidak enak dan sebagainya, bahkan termasuk kesehatan penerima pesan yang kurang baik atau pikiran si penerima pesan lagi banyak pikiran atau lagi galau dan lainnya. Kondisi fisik dan pikiran, hati dan perasaan yang mudah kalau seperti anak sekarang, kita udah menjelaskan panjang lebar, sementara pikiran mereka kemana-mana atau terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri atau keadaannya sendiri, maka sebenarnya retensinya ada, tetapi komunikator juga ikut berpengaruh. Maka ada tuntunan dalam komunikasi efektif, yaitu si komunikator harus jeli melihat lawan bicaranya dalam keadaan apa mereka, karena kalau tidak efektif oleh kondisi-kondisi seperti ini bisa memicu terjadinya distorsi itu, merugikan yang lainnya dalam kaitannya si penerima pesan. Hambatan ini menjadi hambatan mental yang terkait dengan perbedaan intelektual, kapasitas, kemampuan pendidikan, dan tentu saja dapat menghambat proses pertukaran informasi atau pertukaran pikiran. Ketika berkomunikasi, artinya orang yang pendidikannya barangkali tidak selevel dengan pendidikan pelamanan, ketika berbicara dengan orang yang pendidikannya lebih tinggi dan bacaan begitu panjang atau besar, akan berbeda dengan yang mempunyai pikiran yang pendek atau imajinasi si komunikan dan komunikator. Kepada komunikator, gunakan bahasa yang si komunikator menggunakan bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara. Karena kalau tidak, maka kita berasumsi di pikiran sama dengan si dosen menuntut mahasiswa. Harus seperti dilemakan. Coba berasumsi, bersimpati, dan berempati bahwa kita ada di posisi mereka. Sekarang kita lihat yang ketiga adalah yang menyebabkan distorsi dalam menyampaikan dan menerima pesan. Bagian 3 yang pertama yaitu distorsi dalam menyampaikan atau transmisi, artinya knockback ada di pihak komunikator. Yang kedua, pihak komunikan diproduksi dalam resiko atau tulis pesan, dan yang ketiga distorsi dalam ketikan pesan itu sendiri.
berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda jenis kelamin yang termasuk status sosial, posisi kerja, perekonomian, budaya, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa menjadi distorsi dalam memaknai pesan yang bisa menjadi penyebab gangguan bahwa setiap kita melihat pesan itu. Setiap kita bisa melihat pesan itu berbeda dan yang berada nasi kata jadi interpretasi kata. Jadi pemakaian terhadap kata yang berbeda menjadi gangguan yang tidak sedikit, atau pesan yang akan disampaikan dalam bisnis harus ada sinonim. Kalau ada kata-kata yang sebenarnya interpretasi yang memungkinkan terjadinya banyak interpretasi, harus ada sinonim kata untuk menjelaskan maknanya. Untuk konvensi satuan kebiasaan termasuk adat, budaya, antarbangsa, dan segala macam harus dimunculkan. Maksudnya seperti jangan biarkan multi makna terhadap satu kata, sehingga setiap orang menginterpretasikannya dengan cara dan pandangan mereka menjadi tanggungan yang tidak sedikit dalam proses komunikasi yang terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana atau kenapa bisa tidak distorsi pesan itu disiasati atau dikurangi, bahkan dihilangkan, atau ada cara untuk mengurangi distorsi dalam komunikasi di sebuah organisasi. Selanjutnya, presisi. Yang kedua, presisi ini dilakukan untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Hal-hal yang tepat disampaikan dalam bentuk gambar grafik dan segala macam, jadi harus ada yang jelas, kredibilitas. Juga begitu, orang-orang yang menerima pesan harus dapat dipercayakan memahami inti pesan. Semakin tinggi tingkat kredibilitas seseorang, semakin meyakinkan orang untuk mempercayai pesan atau informasi yang disampaikan, dan memberikan pengaruh. Semakin tidak kredibel seseorang, betapapun informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar dan harusnya bisa dipercaya, maka Anda tidak akan pernah dipercaya orang lain. Maka kredibilitas menjadi satu acuan yang akan menjadi penyebab dari distorsi. Kenapa orang menjadi cuek ketika Anda tidak kredibel, tetapi ketika Anda kredibel sebagai penyampaian pesan, sebagai penyampai pesan, arahkan dengan mendengarkan apa yang kita sampaikan secara cermat, dan cara lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau lembaga adalah dengan melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri si pengirim artinya gini: bahasa yang disampaikan akan dapat membuat tertawa, membuat menangis, membuat marah, berpikir lebih tenang, mengambil tindakan tertentu, sedih, kesal. Jadi itu sudah dikembalikan sejak awal pengambilan diri dari proses itu, sehingga tata bahasa, inti dari makna dari obrolan itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu diterima secara baik oleh mereka, sehingga
tidak menimbulkan ekspektasi yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan, yang menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh organisasi dalam rangka mengurangi terjadinya distorsi dengan etikat yang baik dengan konteks yang lebih bersahabat pendekatan, maka pesan cenderung biasanya lebih efektif diterima dengan baik, tidak emosional, sehingga jangan pernah memulai obrolan atau komunikasi terkait dengan sesuatu yang lebih serius sebelum Anda melakukan pendekatan emosional kepada lawan bicara Anda. Maksudnya jangan langsung ke poin, sehingga maksud dari obrolan itu kedekatan emosional belum terbangun. Jadi bangun dulu kedekatan emosional dalam rangka membangun etikat baik, sehingga ketika membangun kita sudah masuk ke inti persoalan yang kita bicarakan, dan bisa didengarkan dan diterima oleh baik oleh lawan bicara. Hal-hal yang harus dipakai dari dalam konsep torsi pesan dalam sebuah proses komunikasi yang mampu menciptakan dari yang pertama kalinya itu artinya 2 kali lebih besar keberadaan Tuhan meminta kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, yang diciptakan 2 kuping seperti 2 kali lipatan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, karena cuma 1 mulut, bahwa itu filosofinya, tapi kebiasaan manusia hari ini lebih mau didengarkan daripada mendengarkan orang lain. Kemungkinan terbesar terjadinya sebuah dipotongnya pembicaraan karena tidak menginginkan untuk melibatkan diri, menghargai orang lain, untuk mendengarkan ketika mereka berbicara, ketika mengikuti ketika mengikuti dan mendengarkan secara terpaksa, tetapi tidak mau mendengarkan. Sementara komunikasi terjadi efektif ketika kedua belah pihak memainkan peran yang sama pada saat berbicara. Berarti mendengarkan pada saat orang lain berbicara, maka kita harus mendengarkannya. Yang kedua, pendengar yang berpusat pada diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri biasanya mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan dan pembicara pada diri sendiri. Artinya mereka bisa simpulkan berbagai kata mereka dan orang tidak mau. Yang ketiga, menurut penelitian, seseorang yang berbicara 120 sampai 150 kata per menit dalam situasi biasa ini, situasinya seseorang biasanya paling maksimal 150 kata per menit. Sebenarnya dapat memproses informasi yang didengarkan bisa 4 kali lipat lebih cepat daripada berbicara. Benar, kalau mau mereka mendengarkan, mereka bisa menangkap informasi itu 4 kali lipat lebih cepat. Cuman soalnya sekarang mereka tidak mau melakukan itu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.